Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang berbahagia, saudara-saudara mahasiswa Prodi D4 Fisioterapi Poltekkes Surakarta. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran untuk materi fisioterapi pada geriatri. Kondisi pembelajaran saat ini memang membuat kita sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana proses pembelajaran ini akan kita laksanakan secara daring. Dan ini memang situasi pandemi membuat kita untuk bisa berkegiatan meskipun dalam berbagai macam keterbatasan-keterbatasan yang ada. Pada semester ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang fisioterapi pada geriatri, fisioterapi pada lanjut usia dengan beban SKS 2 SKS yang terdiri dari teori dan praktek. Nanti akan kita laksanakan secara daring atau secara virtual. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan tentang kontrak belajar untuk kegiatan pembelajaran ini. Jadi FT Geriatri ini berjumlah 2 SKS. Nanti di sana pada setiap minggunya nanti akan ada 3 jam pertemuan. Karena ini situasi masih seperti ini, maka kegiatan pembelajaran laboratorium nanti akan kita ganti dengan proses pembelajaran secara virtual. Secara umum, deskripsi dari mata kuliah ini nanti adalah kita akan membahas tentang konsep gerontologi, yaitu konsep bagaimana mempelajari seluk-beluk lanjut usia dari sisi anatomis, fisiologis, dan psikologi yang terjadi pada kondisi normal, di mana setiap orang itu akan berada pada kondisi normal dan dia akan berubah secara fisiologisnya. Dan juga nanti kita akan membahas dari perubahan-perubahan itu akan berdampak terhadap masalah gerak apa saja. Karena objek forma fisioterapi adalah gerak dan fungsi, maka kita akan melihat dampak dari perubahan anatomis fisiologis pada lanjut usia nanti akan mengarah kepada permasalahan gerak dan fungsi apa saja. Karena di situ sebenarnya kita pintu masuk fisioterapi pada lanjut usia. Kemudian kita akan membahas juga tentang bagaimana secara tim itu kita nanti berperan terhadap penanganan masalah pada lanjut usia. Karena permasalahan pada lanjut usia ini adalah permasalahan yang cukup kompleks, bukan hanya masalah fisik saja, tetapi ada masalah psikologis, masalah sosial, dan juga masalah-masalah ekonomis yang lain. Dan ini memerlukan penanganan yang secara teamwork untuk bisa menangani secara baik. Tidak bisa satu profesi bisa menyelesaikan semuanya pada permasalahan lanjut usia. Perlu pendekatan-pendekatan secara interdisiplin, dan itu adalah kunci mutlak untuk keberhasilan penanganan ini. Kemudian standar kompetensi yang akan kita capai adalah bahwa FT Geriatri ini adalah bagian dari pelayanan gerak dan fungsi pada aspek tumbuh kembang orang. Kemudian kompetensi dasarnya, nanti kita akan memahami tentang bagaimana proses perubahan biologi, anatomi, fisiologis, dan psikologis pada lanjut usia. Sehingga pada lanjut usia nanti akan terjadi perubahan biologis apa saja, perubahan anatomisnya apa saja, sampai perubahan psikologisnya nanti seperti apa. Nanti akan kita pelajari itu.
Kemudian dari perubahan-perubahan biologi, anatomi, fisiologi, dan psikologi nanti akan berdampak seperti apa terhadap manifestasi gerak dan fungsi, nanti akan berdampak seperti apa. Karena begini, ada lanjut usia yang dalam umur-umur tua dia masih bisa melakukan aktivitasnya, masih bisa bekerja, masih bisa berolahraga, bahkan masih bisa produktif yang lain. Ada juga sebagian lanjut usia yang di usia yang sama ternyata dia masih harus sakit, harus dibantu aktivitasnya oleh keluarganya, masih memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Nah, ini kan membedakan satu lansia dengan lansia lain itu kenapa? Ada lansia yang masih bisa mandiri, ada lansia yang masih dibantu sebagian, bahkan mungkin ada lansia yang sama sekali sudah tidak bisa apa-apa sehingga perlu bantuan dari orang lain. Ada lanjut usia yang masih bisa menghasilkan ekonomi keluarga, masih produktif secara ekonomi. Ada lanjut usia yang hanya mengharapkan uang pensiun, ada lanjut usia yang hanya mengharapkan kiriman uang dari anaknya, bahkan mungkin ada lanjut usia yang sudah tidak bisa mendapatkan apa-apa, dia hanya mungkin mengharapkan belas kasihan dari tetangganya dan yang lainnya. Nah, kondisi-kondisi itu membuat kita untuk bisa mencermati mengapa lansia itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, terakhir, setelah kita mengetahui perubahan, problematik, permasalahan, kita harus mengetahui bagaimana intervensi yang ada. Intervensi yang diberikan kepada lanjut usia tersebut itu seperti apa. Nah, tentunya intervensi-intervensi yang ada adalah intervensi karena kita fisioterapi, nanti intervensi yang berkaitan dengan peran kita selaku fisioterapi. Fisioterapi bisa apa ini pada lanjut usia itu? Fisioterapi bisa berkontribusi dari sisi apa? Dalam tim penanganan pada lanjut usia. Nah, inilah secara umum nanti yang akan kita pelajari, saudara-saudara mahasiswa. Nah, karena kita geriatri ini adalah ilmu yang nyata, maka saya minta saudara cobalah tengok kanan kiri, tengok di rumah, tengok di tetangga, lihatlah lanjut usia. Bisa jadi di rumah kita ada eyang kita, ada simbah kita, ada lanjut usia yang ada di sana. Atau di tetangga kita ada lanjut usia. Di kos-kosan ada lansia. Di masyarakat lain ada lansia. Itu adalah objek pengamatan yang cukup baik. Kalau di rumah berarti saudara bersyukur karena pengamatannya tidak jauh-jauh. Atau kalau mungkin ada di tetangga, mungkin juga agak sedikit jauh. Atau di masyarakat mungkin cukup jauh tapi tetap bisa diamati. Tolong diamati dari sisi tadi, perubahan biologisnya seperti apa, perubahan anatomisnya seperti apa. Saudara amati, kulit saya dengan kulit lansia atau kulit saudara dengan kulit lansia bedanya di mana? Kemudian penglihatan saudara dengan penglihatan lansia bedanya di mana? Kemudian cara berjalan, saudara jalannya bagaimana, lansia bagaimana. Nah, itulah sumber pengamatan yang cukup baik. Termasuk juga perubahan perilaku. Saudara seperti ini kok lansia seperti itu. Nah, itulah bahan kajian. Silahkan saudara amati mengapa bisa seperti itu, kemudian nanti perlu solusi seperti apa. Nah, karena ini adalah objek-objek yang nyata, monggo kita belajar secara detail, melihat secara langsung. Ini berbeda dengan kasus misalkan fraktur. Belum tentu saudara di rumah itu ketemu orang fraktur, di tetangga ketemu orang fraktur. Sehingga apa? Pengapatannya mungkin lebih sulit. Kalau ketemu misalkan kasus
misalkan serangan jantung, belum tentu di rumah kita ada, di tetangga kita, sehingga itu mungkin lebih sulit. Tetapi lansia, saya yakin, di kanan kiri kita ada lansia. Nah, silahkan diamati. Lansia ini perubahannya seperti apa, ada permasalahan apa kok bisa seperti itu. Gitu ya. Kemudian strategi dalam proses pembelajaran nanti kita akan ceramah diskusi seperti ini, demonstrasi dan juga praktek. Beberapa modul nanti yang bisa saudara baca, silahkan. Buku ini sangat terbuka. Ini hanya sebagai salah satu acuan saja. Dan ini bukunya sudah cukup lama. Silahkan saudara cari buku yang terbaru, referensi-referensi terbaru, jurnal-jurnal terbaru untuk proses pembelajaran. Ini hanya sebagai gambaran saja. Kemudian penugasan. Di dalam pembelajaran FT Geriatri, seluruh mahasiswa punya beban tugas. Beban tugasnya adalah saudara diminta untuk membuat video tutorial pemeriksaan. Di sini ada kata-kata video tutorial. Sehingga video tentang bagaimana mengajari cara pemeriksaan. Ada 3 video yang harus saudara kumpulkan, yaitu video tentang pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan spesifik pada lansia. Saya ambil contoh. Misalkan saudara akan melakukan video tutorial pemeriksaan anamnesis pada lansia. Maka nanti subjeknya adalah lanjut usia betulan, bukan teman kuliah. Lanjut usia beneran, di sana saudara lakukan anamnesis. Apa yang akan dianamnesis pada lanjut usia? Apakah akan ditanya berapa gajinya? Apakah akan ditanya berapa cucunya? Silahkan. Tentunya yang mendasari mengapa saudara harus bertanya hal-hal itu adalah kajian teori. Saudara perlu informasi apa sehingga harus ditanyakan. Nah, cara bertanya pada lanjut usia ini berbeda dengan kalau saudara bertanya kepada orang-orang yang usia produktif. Berbeda pula kalau saudara bertanya pada anak-anak. Nah, inilah sebenarnya kompetensi ini yang ingin kita harapkan saudara mampu, yaitu melakukan anamnesis pada lanjut usia. Kemudian video berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik silahkan saudara lakukan pemeriksaan fisik. Bisa pemeriksaan LGS, bisa pemeriksaan kekuatan otot, bisa pemeriksaan MNT, bisa pemeriksaan antropometri, bisa pemeriksaan palpasi, perkusi, dan lain sebagainya, silakan. Itu masuk ke dalam kelompok pemeriksaan fisik. Terus yang ketiga adalah pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik adalah mungkin pemeriksaan untuk mengkaji hal-hal tertentu yang memang spesifik. Misalkan, saudara akan melakukan pemeriksaan keseimbangan. Saudara akan melakukan time up and go test. Prosedur tak tesnya silahkan divideokan. Saudara akan mengukur pemeriksaan keseimbangan dengan functional ridge test. Silahkan saudara lakukan ini. Saudara akan melakukan dengan single leg standing. Silahkan. Atau misalkan saudara akan melakukan pemeriksaan kebugaran atau kapasitas vital paru pada lanjut usia. Lansia diminta untuk melakukan 6-minute walking test. Silahkan saudara lakukan. Nah, apa saja yang diperiksa pada pemeriksaan spesifik, itulah yang menuntun saudara mempraktekannya. Baca kajian teori. Lanjut usia itu perlu pemeriksaan spesifik apa saja. Ambil contoh, lansia perlu pemeriksaan fisik kemampuan fungsional.
saudara akan melakukan dengan indeks activity of daily living. Saudara akan melakukan pemeriksaan dengan indeks CATS, dengan functional and disability index, silahkan. Di situ dilakukan secara tutorial. Begitu. Jadi secara saudara nanti seluruh mahasiswa melakukan proses pemeriksaan, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan spesifik. Ini adalah individu setiap mahasiswa. Paham ya? Meskipun saudara mungkin mengerjakannya berkelompok, silahkan yang melakukan peragaan adalah per mahasiswa. Kan tidak mungkin mahasiswa bekerja sendiri. Siapa yang jadi kameramen, siapa yang jadi bintang film, siapa yang jadi fisioterapis. Tentunya yang jadi fisioterapis adalah mahasiswa tersebut. Nanti yang mengambil gambar siapa? Silahkan, temannya boleh, adiknya boleh, bapak ibunya di rumah boleh, karena ini adalah sifatnya belajar mandiri. Kemudian dalam kriteria penilaian, ini karena kontrak belajar, nanti ada ujian akhir semester bobotnya 25%, ujian tengah semester 20%, tugas dan kuis 20%, uji praktikum 25%, kehadiran 10%. Tugas dan kuis ini nanti adalah tugas-tugas yang akan saya berikan setiap akhir sesi pembelajaran. Di situ kalau saudara yang mengerjakan dengan aktif nanti dapat bobot 20%. Terus yang video masuk kelompok mana? Kalau memang belum memungkinkan kita bertemu secara langsung, atau nanti ujian prakteknya belum secara langsung, maka ujian praktikum digantikan dengan tugas video yang tadi. Video yang pemeriksaan, video yang pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan spesifik, ini menjadi pengganti ujian praktikum. Karena ini sifatnya individu. Ya. Begitu ya, saudara siap-siap seperti itu, ujian praktikumnya adalah video yang saudara kirimkan nanti. Nah, kalau jadwal perkuliahan, nanti mata kuliahnya adalah seperti ini. Ini saya cerita sedikit tentang rencana pembelajaran kita. Jadi pertemuan pertama nanti berisi tentang kontrak belajar, apa itu geriatri secara umum, nanti akan kita jelaskan. Berikutnya nanti saya akan cerita tentang demografi, bagaimana kondisi demografi lanjut usia, komposisi lanjut usia, kemudian proses penuaan, kemudian perubahan fisiologis pada proses penuaan, gangguan gerak dan fungsi, pemeriksaan spesifik, pemeriksaan pada lanjut usia, sama pendekatan. Di sini ada strength training, aerobic training, balance training, perlindungan sendi, desain lingkungan aktivitas, dan posyandu lansia. Teknologi fisioterapi pada geriatri, ini pendekatannya adalah pendekatan secara generik, tidak kasuistis. Saya ambil contoh. Kenapa saya tidak melakukan pendekatan secara kasus? Misalkan ada lanjut usia dengan fraktur. Bisa jadi kan lanjut usia mengalami fraktur. Fraktur pada anak-anak, fraktur pada orang dewasa, dan fraktur pada lanjut usia, mungkin pendekatannya secara umum sama. Nah, kalau pendekatannya secara umum sama, kalau saya memberikan penjelasan tentang penanganan fraktur pada geriatri, itu nanti hakikatnya duplikasi dengan FT muskuloskeletal yang mungkin saudara sudah dapatkan. Saya ambil contoh lagi, ada lanjut usia terkena stroke. FT neuromuskuler sudah mengajari bagaimana melatih orang stroke. Sehingga saya
di geriatri tidak perlu menjelaskan FT geriatri pada penderita stroke, tidak seperti itu. Misalkan lagi ada lanjut usia dengan OA. Lanjut usia hampir sebagian besar pasti mengalami osteoartritis. Tapi ini kan sudah diberikan pada FT muskuloskeletal. Sehingga FT geriatri yang dipelajari adalah bagaimana lanjut usia itu tetap bisa aktif, tetap bisa produktif, tetap bisa menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan, dengan kondisi-kondisi yang sudah menurun tadi. Lanjut usia yang sudah menurun, bagaimana secara umum kekuatan ototnya bisa ditingkatkan. Inilah strength training. Lanjut usia perlu berjalan dengan cepat. Lanjut usia perlu mengangkat beban. Maka dia harus punya otot yang kuat. Bagaimana latihan strength training pada lanjut usia? Nanti akan kita pelajari. Aerobic training, lanjut usia perlu kebugaran dalam melakukan aktivitas supaya tidak mudah lelah. Balance training, lanjut usia mengalami gangguan keseimbangan. Berjalannya lambat, sering jatuh. Nah, supaya tidak mengalami jatuh, tidak berjalannya lambat, maka harus memiliki keseimbangan yang baik. Nah, keseimbangan ini nanti akan kita pelajari dan akan kita latihkan. Lanjut usia memiliki fleksibilitas yang menurun. Ya. Semuanya persendian mengalami keterbatasan. Ini harus ditingkatkan. Sendi-sendinya sudah mengalami kerusakan, bahkan mungkin mengalami problematik nyeri, keterbatasan LGS, dan lain sebagainya. Maka sendinya ini yang sudah berkurang tersebut harus dilindungi. Bagaimana teknik perlindungan sendi? Bagaimana aktivitas yang tidak merusak sendi? Bagaimana aktivitas bisa memaksimalkan potensi yang masih ada. Sama desain lingkungan aktivitas konservasi energi. Nanti kita akan belajar di sana. Lanjut usia itu punya keterbatasan daya tahan tubuhnya. Mudah lelah, mudah capek, dan seterusnya. Bagaimana kondisi yang sudah menurun tadi, dia masih tetap bisa melakukan aktivitasnya secara baik, bagaimana teknik perlindungan sendinya, bagaimana teknik konservasi energinya bisa dilakukan, itulah yang akan kita pelajari. Dan yang terakhir adalah tentang posyandu lansia. Bagaimana pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kesehatan lansia. Di Indonesia punya kearifan lokal yang disebut dengan posyandu lansia. Ini adalah sebenarnya wujud pemberdayaan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap lansia. Ini cukup baik, maka kita harus kenal itu. Nah, itulah nanti secara umum yang akan kita pelajari tentang lanjut usia. Dan yang kita pelajari tentang kontrak belajar seperti ini, insya Allah nanti akan kita taati dan kita laksanakan secara bersama-sama. Karena ini situasi masih pandemi, mohon saudara untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan konsep daring. Secara perlahan-lahan harus saudara adaptasikan, harus saudara ada effort yang lebih untuk saudara bisa belajar secara mandiri. Sumber pembelajaran bukan hanya dosen. Di internet luar biasa, saudara mau pilih apa saja sana. Dosen ini hanya membuka wawasan. Saudara harus belajar secara mandiri. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan pertama untuk